apakah teman-teman mau mix trading dengan short term, mid term investing, atau sampai akhir tahun ini kayaknya sibuk kerja nih kayak gitu, ya udah berarti ya udah long term aja, atau mungkin aduh mau ngebut nih nyari cuan trading nah ya silahkan juga gitu, tinggal dilengkapi aja strateginya dengan itu. Oke, berarti sebenarnya strateginya lebih berarti adalah kita tarik benang merah ke belakang gitu ya, dari target yang udah kita set, kita tarik lagi, sudah masuk ke bulan ke-7, mau bulan ke-8, udah mulai Iya, evaluasi lagi, kira-kira udah sampai mana nih posisi kita menuju target gitu, apakah harus ada yang iya. dievaluasi atau Kadang misalnya. kadang habis evaluasi ada yang stres juga, lu ternyata masih minus gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Mbak Friska tuh? Mentalnya udah kena di tengah-tengah tahun, sementara Iya, kita iya. masih ada beberapa bulan lagi menuju Iya. akhir. Ya, kalau masih minus dan belum memang kita tidak mengharuskan untuk misal cut loss kayak gitu, ya nggak usah gegabah juga sih harus cut loss ya. Kita tinggal lihat aja nanti jelang akhir tahun ya. Kalau memang saham yang dimiliki teman-teman udah oke dan turunnya mungkin hanya karena mungkin isu atau sekedar eh, angin-angin tipis aja gitu ya, bukan sesuatu yang fatal, ya nggak usah diburu-buru cut loss ya, hold aja gitu, tinggal lihat. Hmm. Ya kalaupun sampai akhir tahun nih, amit-amit the worst case-nya ternyata modal kita nggak bertumbuh, alias mungkin modalnya nyangkut atau mungkin malah harus terpaksa cut loss, ya udah jadikan tahun ini berarti pembelajaran, evaluasi lagi nih buat bikin resolusi tahun depan kayak gimana gitu, kok bisa gitu nggak bertumbuh modalnya. Nah itu tuh kayaknya lebih gampang diucapkan ya Mbak Friska Iya. ya. Jadi bisa turun, bisa banyak yang cut loss, tapi dalam eksekusi pasti tuh bakalan bikin mumet dan stres gitu. Yang seharusnya seneng kita akhir tahun dapat bonus malah jadi Iya, pusing gitu iya. kan. Akhirnya kita harus ambil waktu buat evaluasi sih. Pokoknya eh, fokus investor itu di situ kan, Hmm, pertumbuhan modal ada apa enggak gitu. Pertumbuhan return itu kan menumbuhkan modal kita, karena dari ya, situ aja targetnya. oke oke. Nah Mbak Friska tuh pernah nggak sih mengalami, jadi penasaran nih sama, tadi kan ngomongin ya berarti kita evaluasi aja gitu. Pernah nggak sih Mbak Friska mengalami kondisi di mana pada saat evaluasi seperti itu tuh Mbak Friska malah kena mental gitu? Karena mental pernah ya, masa-masa kayak gitu dulu waktu awal-awal pasti pernah ngerasain. Teman-teman di sini juga aku yakin pasti pernah ngerasain atau justru saat ini sedang ngerasain ya. Tapi di saat kayak Hmm. gitu aku nggak yang apa ya, nggak yang galau-galau banget, karena aku sadar mungkin waktu awal-awal belajar kita kan dikasih kesempatan untuk banyak trial and error dengan modal kecil ya. Jadi ketika pas di fase itu, pas modal memang yang dipakai belum begitu banyak ya, masih ada alokasi lah, masih masih bisa diikhlaskan lah dengan modal seperti itu, harus cut loss segala macam. Makanya sangat penting di 3 tahun pertama aja deh. 3 tahun pertama itu fokuskan kita untuk bisa building habit ya. Building habit, Oke. memahami kondisi pasar, menghafalkan siklusnya seperti apa, sektor-sektor yang mungkin cenderung dominan di bulan-bulan tertentu ini akan cenderung naik atau enggak. 3 tahun pertama lah fokuskan kita untuk banyak belajar. Jadi fokus kita nggak kecuan nomor satu, tapi lebih ke habit. Kalau 3 tahun itu kita udah bisa nguasain aja habitnya kita ya dalam dunia Hmm. investasi, harapannya sih tahun keempat, tahun kelima kita udah bisa mengoptimalisasi ya, kita dapat cuan, bisa ke arah sana gitu. Jadi jangan terlalu saklek ya, tahun-tahun pertama harus langsung cuan banyak kayak Cuan gitu. banyak. Iya, nggak usah terlalu saklek kayak gitu. Karena lagi-lagi aku ingetin perjalanan investasi itu panjang. Kalau baru setahun, 2 tahun, kita masih akan menghadapi nanti tahun ke-10, tahun ke-13 kayak aku sekarang, ntar tahun ke-20 dan seterusnya. Jadi nggak usah buru-buru karena ini bukan lomba. Bukan lomba-lomba mana portofolio paling hijau ya. Iya, bener. Kita urus aja kebun kita sendiri. Biarkanlah rumput tetangga ya ijo-ijo aja. Kita fokus aja ngurus rumput kita sendiri. Padahal kan kalau warna-warni lebih lucu ya Mbak Friska ya. Kalau hijau doang bosan. Iya, ya kadang kala merah, kuning itu hal yang memang harus kita alamin sih. Jadi sebenarnya ada tuh kita title life ini tuh bukan rumus cuan kali ya Mbak Friska ya. Harusnya rumus belajar, sabar,
investasi saham gitu ya. Iya, Aduh, cuan itu pasti teman-teman ngikut semua. kok. Serius deh, cuan itu pasti ngikut kalau kita udah dapet basic ilmunya, kita udah dapet level konsistennya, kita udah dapet level sabarnya. Insya Allah akan sangat jarang kita jual saham dalam posisi rugi. Serius. Ditulis Yang penting tuh itu teman-teman tadi, ya. yang penting itu tadi, kuasain dulu tadi level-level itu tadi. Kalau sampai ke level psikologinya aja belum tertata ya susah juga gitu. Pokoknya orientasinya jangan cuma cuan-cuan-cuan aja gitulah. Oke, oke. Berarti sebenarnya rumus cuan investasi itu adalah jangan mikirin cuan malah ya. Iya pokoknya belajar ya, naik nanti ke level apa konsistennya, naik lagi nanti ke level bertahannya, sistem ketahanan gitu ya atau mental gitu. Hmm. Itu kalau udah dikuasai semua cuan itu biasanya ngikut ya. Atau kita minim banget lah jual saham dalam posisi rugi, minim. Benar-benar. Padahal sebenarnya kalau misalnya setiap ada yang turun, the only way they can go ya naik sebenarnya ya Mbak Friska ya. Jadi sebenarnya kita harus sabar aja. Sampai ada yang Iya, ngomong, cut loss emang sangat mudah diucapkan. Iya benar sih. Gitu ya Mbak iya. Friska ya. Iya, Kak. Dan ingat teman-teman, cut loss itu beda. Nanti kita akan main psikologi itu dengan modal. Jadi semakin besar modal teman-teman, itu nanti level psikologi saat cut loss itu juga beda ya. Hmm. Antara dulu misal aku cut loss 25% dari sejuta kayaknya apa gitu ya, 25% dari segitu. Tapi bayangkan kalau teman-teman disuruh mencet cut loss 20% misal dari 500 juta aja itu udah lumayan ya. Apalagi nanti di atasnya ketika teman-teman udah punya modal semakin banyak, nah itu level psikologi pasti akan diuji di situ. Makanya mumpung dengan modal minim, itu jadiin wadah itu buat bener-bener belajar sampai ke level psikologi. Jadi nanti terbiasa pas mau Hmm. modal kecil, modal sedang, modal besar pun udah terbiasa kayak gitu. Terbiasa melihat cut loss gitu ya. Terbiasa ikhlas berarti ya. Iya, tapi Belajar tapi ya jangan ikhlas. selalu cut loss ya. Tuh teman-teman, my friends, coba didengarkan ya saran-saran dari Mbak Friska. Dari tadi tuh banyak informasi yang menarik kok, apalagi juga tadi seperti bahas juga kan untuk meraih keuntungan rumus strategi di H2 ini menuju 2024 dengan adanya tahun politik, kita bisa melakukan DCA dan kemudian juga bagi pemula bisa dalam rentan yang kondisi pasar lagi gitu-gitu aja, malah sebenarnya harusnya sekarang mereka juga bisa belajar dengan tenang ya. Iya, Learning by doing-nya malah jadi lebih tenang karena lagi nggak banyak gonjang ganjing gitu ya bener. Mbak Friska ya harusnya. Mungkin kalau yang trading, mungkin kalau nanti market udah bosenin, maksudnya udah stagnan gitu pasti bakal boring ya kalau yang trading. Tapi kan kalau yang misal mereka tipenya untuk long term Hmm. investing, ya udah biasa aja gitu. Mau stagnan atau enggak gitu, kita tetap di CE gitu tiap bulan. Betul-betul kayak ya udahlah. Yang penting kan tujuan Nara buat nanti gitu kan, bukannya untuk Iya, buru-buru. Oke, bener. mindsetnya Ya, bukan iya untuk nambah mungkin uang jajan ya. mungkin gini ya, mungkin dalam hati teman-teman kesannya Mbak Friska gampang banget sih ngomongnya. Iya, karena memang nanti teman-teman juga akan sampai di masa-masa kayak gini, ngomong kayak gitu tuh ringan gitu. Karena nanti akan melewati kan tahun-tahun 5 tahun pertama sampai 7 tahun ya menghadapi pasar saham tuh ya yang seperti ini kayak gitu. Jadi ya terkesan atau terdengarnya ngomongnya ringan ya, padahal ya nanti teman-teman juga akan sampai di fase ini. Ya coba aja nanti 10 tahun lagi kita IG live. Waduh, 10 tahun lagi. Kira-kira udah jadi apa ini Instagram nih? Kira-kira mungkin IHSG udah 10.000 kali ya, atau Waduh, mungkin belasan ribu kali ya. Iya, soalnya amin. zamanku aja IHSG masih 2.000 ke 3.000 gitu. 13 tahun sekarang udah hampir 7.000 lebih kan pernah gitu. Jadi Berarti ya jangan semoga ya 10.000 juga iya, dong. lebih dari Like itu lagi berarti. dong, sampai 20.000 kali ini. Aduh, amin. Dan Iya, mungkin kesempatan lah. juga kita bakalan live-nya bukan di Instagram lagi mungkin Mbak Iya, Friska. beda Udah platform ada lagi nggak tahu platform deh baru apaan. lagi yang kita harus pelajari lagi ini apa lagi udah Iya, industri mungkin bener. ada industri yang baru lagi juga dengan climate change tiba-tiba nanti ternak-ternak lele
IPO semua kan kita nggak ada yang tahu ya Mbak Iya, Friska. makanya dulu aja kan aku BBM, sekarang udah Instagram segala macem, nggak tahu Sekarang udah 10 punya tahun Telegram, lagi apa lagi. Belum, udah punya teman-teman komunitas nggak kan ya ngerasain Mbak Friska. Friendster kan? Iya, aku masih ngalamin sih Mbak Friska Oh gitu walaupun ya, masih peak banget pada saat itu. makanya. Ya seru lah kalau kita ngobrolin nanti ke depan ya. Intinya pasar modal kita masih keren banget ya, potensinya masih wow. Jadi harusnya kita tidak ada yang sedih ya, tapi kita harusnya malah excited untuk Mm-mm. menyambut kejutan apa nih yang akan ada di bulan-bulan yang akan datang menuju tahun 2024. Mm-mm. Oke, sekarang sudah mau jam 8, kita Ya, punya udah 15 menit udah terakhir banyak nih. banget ya pertanyaan. Udah 21 Mbak Friska. Ini belum sama yang menanya-nanya di atas. Kayaknya sebenarnya lebih dari 21. Tapi nggak apa-apa, senang banget ternyata My Friends juga antusias hari ini untuk belajar lebih lanjut lagi. Dan teman-teman yang kalau misalnya pada nonton, ini mana sih rumusnya gitu? Kok rumusnya gitu-gitu aja? Ah, mereka berarti tidak mendapat bigger picture ya Mbak Friska ya dari percakapan yang tadi kita bahas. Apa. Jadi kita mulai aja dan untuk teman-teman My Friends semuanya, sebenarnya dari tadi itu tim aku udah mencari 10 pertanyaan untuk dipilih kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan hadiah saldo RDN. Oke, tapi kita bahas aja ini pertanyaan-pertanyaan. Mau dari aku atau Mbak Friska nih kira-kira yang milih dari chat-chat ini? Dari Mbak Alia dulu aja nggak apa-apa. Oke, sip. Aku pilih pertanyaan sebentar. Ada dari My Journal. Selamat malam Mbak Friska. Invest di saham itu apa yang paling challenging dari dalam atau luar? Gimana solusinya? Dari dalam atau luar mungkin yang dimaksud itu Maksudnya ada dari negara, faktor eksternal. Dari faktor eksternal atau internal kali gitu kali ya Mbak Friska? internal, eksternal apa dulu nih, negara atau personal? Apa Mungkin dari tadi? dua-duanya. Dari negara ataupun dari personal diri Apa kali tadi? ya. Tantangan terbesarnya eksternal atau Mm-mm. internal gitu ya? Mm. Oke, mungkin kayaknya ini lebih mengarah ke individu ya atau personal ya. Kalau kalau negara sih paling apa sih, makro mikro aja kan ininya. Tantangan terbesarnya menurutku lebih ke internal sih, internal kita ya. Karena jujur kalau eksternal tuh yang menentukan itu menurutku paling circle atau community. Itu yang aku selalu tekankan ke teman-teman di luar sana. Kalau pengen bisa konsisten dan bertahan di pasar saham itu, faktor eksternalnya kita harus punya circle atau community yang merasa sevisi misi gitu ya. Enggak cuma pasangan nih yang sevisi misi, tapi kita juga punya circle atau komunitas ya yang selinear lah dengan passion kita ya, dengan cita-cita mimpi kita bisa sukses berinvestasi segala macam. Itu kalau eksternal. Mm-mm. Tapi kalau dari internal ini yang jujur tantangan terbesarnya di sini. Karena kita tuh berperang dengan pikiran dan psikologi kita sendiri ya. Ketika dihadapkan dengan rugi nanti kayak gimana, dihadapkan cut loss itu nanti kita harus gimana, dihadapkan dengan melihat teman-teman kita kok kayaknya pada modalnya banyak-banyak ya, kayak gitu kita langsung jiper segala macam. Semua berurusan ke psikologi dan kondisi kita sendiri ya dalam dalam diri atau internal itu. Jadi lebih challengingnya menurutku di situ sih, karena kalau kita nggak kuat ya gampang give up gitu ya bahasa ininya, wah udah kelar, nggak bakal bisa bertahan lama di pasar saham. Mm. Karena banyak loh case kayak gitu yang dulu satu angkatanku, katakanlah puluhan ya, puluhan orang gitu yang sama-sama join bareng, terjun di pasar saham tuh bareng, tapi di detik ini juga tuh nggak sampai 10 orang yang masih konsisten dan bertahan. Ya artinya kan memang Oh perang gitu. dengan diri sendiri itu yang jadi momok utama. Ya, Eliminasi sendiri ya. iya apa namanya? Ini ya, apa sih ini alam apa namanya? Seleksi Ih, lupa kan. alam. Seleksi alam ya, seleksi Ya. alam. Seleksi alam di pasar saham itu ternyata nyata, bener adanya gitu. Kalau kitanya sendiri nggak kuat ya, gampang kena mental gitu, tapi nggak mau bangkit, wah udah kita kena seleksi. Itu lebih banyak ke internal daripada eksternal. Jadi harus benar-benar perbaiki mindset, perbanyak Hmm. ilmunya, perbanyak jam terbangnya, itu untuk bekal internal kita sebenarnya.